Anak-anak sekalian, hari ini kita belajar matematika dengan judul sistem pertidaksamaan linier. Di sini akan kita sajikan ada sistem pertidaksamaan linier satu variabel. Di sini nanti dia ada dua variabel ya. Nah, untuk itu saya mulai dulu dengan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, kalau kita menyelesaikan suatu pertidaksamaan linier satu variabel, itu pertidaksamaan pasti jawabannya sangat banyak sekali ketika kita melibatkan bilangan daripada persoalan X ini adalah bilangan real. Jadi kita nanti akan mendapatkan dia punya jawaban adalah berbentuk daerah yang diarsir. Dalam hal ini adalah yang berwarna merah. Nah, coba dilihat dulu nomor satu. Nomor satu itu adalah X sama dengan A sebagai batas, sedangkan X lebih besar dari A berarti dia di sebelah kanan batas. Ya, batas dari X sama dengan A. Inilah yang disebut dengan nama penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel diperoleh daerah di sebelah kanan garis X sama dengan A. Dan demikian yang nomor 2. Nomor 2 adalah dibicarakan suatu batasan X sama dengan A, dan dibicarakan di sini adalah X-nya berada di sebelah kiri, itulah namanya X lebih kecil dari A. Nah, nomor 3 ini adalah suatu pembatasan juga, di mana pertidaksamaan liniernya itu adalah diminta sebagai batasnya adalah Y sama dengan B, berarti di sebelah atas daripada batas Y sama dengan B ini adalah Y lebih besar dari B. Demikian juga berikutnya, batas daerah yang diarsir nanti atau batas dari pertidaksamaan linier itu adalah Y sama dengan B, dan di sebelah bawahnya tentu lebih kecil, berarti Y-nya itu lebih kecil dari B. Jadi ini adalah yang berwarna merah, ini adalah penyelesaian dari pertidaksamaan linier untuk satu variabel, maksud satu variabel X saja, Y saja. Nah, sekarang kita masuk penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel, ya kan? Nah, di mana nanti dia punya penyelesaian berbentuk daerah yang diarsir juga. Jadi bagaimana caranya? Kita lihat di contoh 1. Tentukanlah daerah penyelesaian dari 2x tambah 3y lebih besar dari 6. Nah, ini adalah merupakan pertidaksamaan linier dua variabel di mana diminta penyelesaiannya, berarti kita tidak bisa temukan 1, 2, tapi adalah sangat banyak sekali penyelesaiannya, sehingga nanti dia akan berbentuk daerah yang mana pembatasnya adalah 2x tambah 3y sama dengan 6. Nanti apakah dia di sebelah kiri, sebelah kanan, atau sebelah atas, itu masih tergantung keadaan kondisi lebih besar atau lebih kecil. Nah, untuk penyelesaiannya kita lihat. Daerah 2x tambah 3y lebih besar dari 6, ya kan? Dibatasi oleh garis 2x tambah 3y sama dengan 6. Jadi ini adalah sebagai pembatasnya, dan kita dapatkanlah ini pembatasnya sesuai dengan bagaimana kita menggambarkan di koordinat kartesius. Nah, yang memotong sumbu X di 3,0, maksudnya kalau memotong sumbu X berarti Y-nya kan 0. Ini pelajaran SMP ya. Nah, kalau Y-nya 0 berarti 2X sama dengan 6, berarti X-nya 3, dipasangkan 3,0. Demikian juga memotong sumbu Y di 0,2, berarti X-nya adalah 0. Kalau X-nya 0 maka Y-nya 3Y sama dengan 6, maka Y-nya 2. Nah, inilah gambar daripada penyelesaian ini daerahnya. Diberi warna biru sebagai contoh. Kenapa bisa tahu dia ini? Kan ini tadi batasnya udah kita buat ya. Ini dia 3,0, ini 0,2. Nah, batasnya ini kenapa bisa tahu dia di atas? Nah, ini diadakan pengujian. Nah, kita uji dulu 0,0. 0,0 itu kan di sini. Nah, ketika diuji 0,0 kemana? Ke pertidaksamaan ini, ya kan namanya diuji apakah dia di sini atau di sini gitu kan. Nah, kita masukkan dulu 00. 2 kali 0 0 tambah 3 kali 0 0 berarti 0 tambah 0, apa betul lebih besar dari 6? Kan tidak, salah kan, berarti 0,0 bukan daerah yang diminta oleh 2x tambah 3y lebih besar dari
6. Sehingga yang benar adalah di sebelah atas. Itulah yang disebut daerah 2x tambah 3y lebih besar dari 6. Dan pembatasnya adalah 2x tambah 3y sama dengan 6 berubah besar jadi sama dengan. Jadi pembatasnya sama dengan ya. Nah sekarang berikutnya yang B. 3 kurang 2x lebih kecil sama dengan 6. Kita disuruh untuk mencari di mana daerah penyelesaiannya. Nah untuk itu daerah penyelesaiannya tadi seperti kita ngomong banyak sekali dong. Maka daerah 3x kurang 2 lebih kecil sama dengan 6 dibatasi oleh garis 3x kurang 2 ya. Tetap harus ada pembatasnya ya. Nah pembatasnya ini tidak sama ya. Ada putus-putus berarti tidak sama. Nah ini ada sama dengannya ya, sama. Nah dibatasi oleh garis 3x kurang 2y sama dengan 6. Nah coba jika memotong sumbu x berarti y nya kita buat 0. Kalau ini dibuat 0 berarti 3x sama dengan 6. Berarti x nya adalah 2. Berarti di 2,0 lah dia memotong sumbu x. Kan gitu. Dan memotong sumbu y di 0, min 3. Nah kalau x nya 0 y nya berarti min 3. Inilah dia berarti diperoleh 2,0 dan 0, min 3. Nah ditariklah garis, inilah namanya dibatasi oleh garis 3x kurang 2y sama dengan 6. Kemudian kita adakan pengujian, diuji. Nah kali ini kita uji lagi 0,0 untuk dicoba masukkan ke sini. Ini dia kan 0,0 ke 3x kurang 2y kecil sama 6. Oke, kita masukkan 0 kurang 0 ya, 0 lebih kecil dan sama dengan 6 atau 0 lebih kecil dari 6. Berarti betul ya. Berarti titik yang saya pilih 0,0 ini adalah benar. Jadi inilah daerah penyelesaian dari 3x kurang 2y lebih kecil sama dengan 6. Ininya tidak putus-putus. Itulah daerahnya yang tidak terhingga banyaknya pasangan-pasangan titik-titik. X, Y nya banyak banget ya kan. Nah inilah batasnya. Nah dengan cara yang sama ini juga 2x kurang 3y lebih kecil dari 6. Penyelesaian daerah 2x kurang 3y kecil dari 6 dibatasi oleh garis 2x kurang 3y sama dengan 0. Berarti memotong sumbu x, x nya adalah 3 jika ini kita bikin 0 kan gitu. Demikian sebaliknya kalau y nya 0 berarti x nya adalah min 2. Nah kedua titik ini diletakkanlah pada sumbu x dan sumbu y. Di sumbu x adalah 3,0, di sumbu y adalah 0, min 2. Nah lalu diuji lagi 00 kemana? Ke persoalan ini tadi. Oke, coba dimasukkan 0 ini. 0 kurang 0 kecil dari 6. Berarti betul ya. Berarti daerah yang terdapat 0,0 adalah itulah merupakan daerah penyelesaian daripada pertidaksamaan 2x kurang 3y lebih kecil dari 6. Nah selanjutnya, nah ini kita mau menentukan pertidaksamaan linear dua variabel ya, yang daerah penyelesaiannya berbentuk arsiran. Jadi gini, tentukanlah pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah yang diarsir berikut. Berarti ini dikasih tahu. Ketika dikasih tahu, kita disuruh mencari dia punya pertidaksamaan ini agar dia mendapatkan daerah ini. Tentu batas juga kita mainkan ya gitu. Nah, di sini tentukanlah persamaan garis pembatas daerah yang diarsir. Nah, berarti daerah pembatas itu berbentuk persamaan kan gitu. Oke, kamu masih ingat nggak pelajaran SMP dulu atau SMA kelas 10? P kali X atau 4 kali X ini dia tambah 2 kali Y itu sama dengan 4 kali 2, 8. Jadi inilah rumus kalau kedua titik ini berada di sumbu-sumbu. Ya kan? Jadi kita ulang kembali, 4 kali X tambah 2 kali Y sama dengan 2 kali 4. Itu rumus cara atau mencari persamaan daripada garis ini. Diperolehlah, dikecilkan 2x tambah y sama dengan 4. Jadi berarti pembatasnya adalah 2x tambah y sama dengan 4. Nah sekarang kita mau uji salah satu supaya kita tahu di mana yang lebih besar, di mana yang lebih kecil. Nah uji salah satu titik pada daerah yang diarsir. Nah kali ini yang diarsir kita pilih, misalnya ini 3,0 ya, 3,0 di sini ya. Nah kalau 3,0 ini diujikan kemana? Ke persamaan tadi kan. Oke, kita masukkan nih ya. 2 kali 3 kan gitu. Ditambah y nya 0 berarti dapatlah 6 tambah 0 6. Nah bagaimana dengan 4? Ternyata lebih besar dari 4. Sehingga yang tadinya 2x tambah y sama dengan 4 sebagai batasnya. Nah sesudah diuji daerah sini sebuah titik yang memenuhi di sini, maka ditemukanlah daerah yaitu lebih besar atau lebih kecil. Nah diperoleh tanda pertidaksamaan seperti ini, lebih besar. Jadi pertidaksamaan linear dua variabelnya adalah 2x tambah y lebih besar dari
4 berdasarkan diuji salah satu titik di daerah arsiran, karena ini dari soal ya kan. Nah, dengan cara yang sama begitu juga ini. Oke, batasnya adalah adalah sebuah garis melewati 00 dan 2,4. Oke. Nah, di sini tentukanlah persamaan garis daerah yang diarsir. Garis melalui 00 dan 2,4 ini batasnya ya. Pembatasnya berarti Y sama dengan 4/2X atau Y sama dengan 2X. Ini pelajaran lagi SMA kelas 10 ya. 4/2 itu gradiennya, berarti 4/2 M kali X, berarti M-nya 2, 2X. Uji salah satu titik pada daerah yang diarsir. Nah, kita ambil di sini min 1,0 karena ini yang diadakan. Kita ditanyakan daerah ini bagaimana. Kita pilih yang min 3,0, kita ujikan ke batasnya nih. Rumus batasnya kan ini. Oke, kita masukkan min 1 dengan 0. X-nya min 1, Y-nya 0, berarti 0. Bagaimana dengan 2 kali min 1? Kan gitu. Ternyata 0 dengan min 2 lebih besar 0, kan gitu. Berarti daerah pertidaksamaan tadi ini akan berubah menjadi lebih besar dari 2X. Bisa ngerti? Karena di sini ditemukan dicoba min 1,0, ternyata hasilnya adalah lebih besar. Kan gitu. Berarti otomatis secara umum rumus yang dijadikan tadi Y sama dengan 2X sebagai batasnya akan berubah untuk daerah yang di sebelah sini, akan berubah menjadi Y lebih besar sama dengan 2X. Nah, saya rasa nanti kita berikutnya akan kita lanjutkan lagi. Selanjutnya kita lihat contoh 4. Tentukan pertidaksamaan linier dua variabel dari daerah yang diarsir berikut ini. Jadi ini kita disuruh juga mencari bagaimana daerah di sini. Udah pasti pertidaksamaan, lebih kecil atau lebih besar. Nah, oleh sebab itu kita akan mencari dulu pembatasnya. Pembatasnya ini adalah berbentuk putus-putus, berarti tidak ikut dia kan begitu. Nah, cara mencari pembatasnya ini berhubung karena kedua titik ini adalah berada bukan di tempat yang namanya biasa kita buat di sumbu X, di sumbu Y, maka ini kita pakailah mencari rumus pembatas garis ini adalah tentukan persamaan garis pembatas daerah yang diarsir. Maka garis itu melalui min 1,4 dan 3,4. Nah, ini kembali lagi mencari persamaan garis di mana dua titik diberikan pada garis itu. Nah, inilah dia. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 akan sama dengan X kurang X1 sama dengan X2 kurang X1. Di sini kita kasih nama X1 Y1, di sini kasih nama X2 Y2. Oke, kita masukkan Y kurang Y1 tadi ini ya. Berarti Y kurang 4, lalu habis itu Y2 min 4. Min 4 dikurang 4, ini dia kan, sama dengan X kurang min 1, berarti X kurang min 1 berarti menjadi X tambah 1. Lalu per X2. X2 kurang X1 berarti X2 nya 3. 3 tambah 1. Setelah kita hitung ini Y kurang 4 per min 8, X tambah 1 per 4, maka dikali silang 4X kurang 16, ini adalah min 8X min 8. Maka sesudah itu ini 8 min 8X ini kita bagi 4 semua. Nah, ketika kita bagi 4, maka ini dipindahkan ke sini, dapatnya 8X dibagi 4, 2X. Ini bertahan di tempat, dibagi 4 dapatnya Y. Ini pindah kemari berapa itu kalau dipindahkan adalah 8. Kan gitu, dibagi 4 berapa? 2. Inilah 2X tambah Y sama dengan 4 sebagai pembatasnya. Sesudah itu seperti yang tadi kita uji juga kan. Kita uji salah satu titik pada daerah yang diarsir, yaitu 0,4 diuji. Nah, 0,4 di mana kita pikir 0,4? 0,4 ini 0 kan, berarti 0,4 kira-kira di sini gitu kan. Oke, kita uji 0,4 untuk dimasukkan ke mana? Ke tempat daerah ini. Yang namanya persamaan garis ini dia. Ya, diuji 2X tambah Y sama dengan 2, maka 2 kali 0 kan gitu. Karena tadi kita pilih kan 0,4 ya. 2,0 ya akan ditambah 4, itu dia tidak sama dengan 2 kan gitu. Melainkan dia 4 tidak sama dengan 2, yang ditemukan adalah 4-nya lebih besar dari 2. Berarti otomatis titik yang tadi kita kasih misalkan 0,4 adalah membuat daerah ini adalah lebih besar dari 2. Makanya lebih besar ini dipakai kemari. Inilah yang dinamakan pertidaksamaan linier dua variabelnya adalah 2X tambah Y lebih besar dari 2. Nah, sekarang ini sistem
Sistem pertidaksamaan linier dua variabel adalah membentuk ya beberapa pertidaksamaan, ya kan, sehingga diperolehlah namanya, nanti dia punya seluruh irisan dari jawaban ini adalah disebutlah merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier. Ini dikatakan sistem. Tadi kan nggak pakai sistem, cuma pertidaksamaan. Sistem itu maksudnya dia lebih dari satu suatu pertidaksamaan. Nah, di sini ada 4, ya kan. Oke, kita coba disuruh nanti di mana daerah ini, kan gitu. Apabila sudah merupakan sistem, berarti terjadilah begitu banyak daerah-daerah yang mana irisannya nantilah sebagai jawaban dari himpunan penyelesaiannya. Oke, tentukan daerah yang memenuhi, kan gitu. Oke, penyelesaian X tambah Y lebih kecil dari 24. Garis pembatasnya adalah X tambah 2 sama dengan 4 yang memotong sumbu X di 4,0 dan memotong sumbu Y di 0,2. Kan gitu. Itu dari tadi kan. Jadi berarti di gambar itu nanti ini dia. Mana dia? Ini kan X tambah 2 sama dengan 4. Mana di sini? Ini kan. X tambah 2 sama dengan 4. Ini dia kan garisnya, pembatasnya. Nah, lalu kita uji. Terserah mau uji berapa. Kalau kita uji ini 00, kan gitu kira-kira. Jika kita masukkan apa yang terjadi, kan gitu. Nah, inilah kita harus tahu di mana kita memperolehnya. Kita harus lihat di mana kita harus mengujinya. Tentu kita memperhatikan gambar-gambar ini. Ini kan garisnya. Ya kan? Nah, kalau seandainya lebih kecil dia melewati 0, seperti inilah daerah X tambah 2Y itu lebih sama dengan 4 tadi. Daerah yang diarsir itu lebih kecil dari 4 adalah di bawahnya, gitu kan. Paham kan? Di bawahnya. Demikian juga berikutnya. Ini dia. 2X tambah Y lebih kecil sama 4. Garis pembatasnya 2X tambah Y sama 4 yang memotong sumbu X di 2,0. Ya pastilah. Kalau 2,0 berarti kan Y-nya 0, berarti X-nya 2. Memotong sumbu Y di 0,4, yaitu artinya X-nya 0, berarti tinggal Y-nya sama dengan 4. Nah, ini adalah penyelesaiannya yang nanti mau digambarkan ke sini, kan gitu. Nah, demikian juga X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0. Setelah kita lihat ini adalah 2X tambah Y ini ya. Mana 2X tambah Y? Ini dia daerah tadi. Nah, coba kalau kita uji 00 ke sini. 0 tambah 0 kecil 4. Berarti benar kan? Berarti yang namanya 00 di sini. Berarti ini juga benar gitu kan? Tadi yang mana? Ini di sini ya. Nah, berikutnya X besar dari 0. Berarti dia di sebelah kanan. Yang ini Y lebih besar dari 0, kan gitu. Di atas. Nah, setelah dikumpulkan irisan-irisan ini, ternyata di sinilah mereka berpotongan semua. Ya, irisannya di sini. Daerah di sini itu semua keempat-empat ini terlibat di sini. Lalu saya pindahkanlah ini ke sini. Oke. Nah, kalau ini sudah dipindah di sini, maka daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu adalah OCAB. Jadi berarti daerahnya ini tertutup. Ya kan? Nah, titik pojoknya adalah, nah ini dia. OABC disebut titik pojok, daerah penyelesaiannya diarsir tertutup, inilah dia. Oke, ini HP-nya kurang kesini nih ya. Agak kurang jauh nih, agak lari sedikit dia. Nah, kemudian garis 2X tambahnya sama dengan 4 berpotongan dengan garis X tambah 2Y sama dengan 4. Kan gitu. Inilah tadi dia. Nah, ini dari sini itu, ya kan? Nah, ini. Berpotongan yang nama titik A, titik. Kalau berpotongan ya tinggal gantikan aja. 2X tambahnya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 4 kurang 2X. Lalu Y 4 kurang X ini dimasukkan ke X tambah 2Y, gitu kan? Maka diperolehlah dari sini sistem persamaan, maka didapatlah X yang 4/3, lalu Y-nya dapatnya adalah 4/3. Jadi titik A ini berkoordinat 4/3, 4/3. Nah, ini sebenarnya tidak ditanyakan. Yang ditanyakan adalah dari sistem pertidaksamaan ini mana gambarnya, mana himpunan penyelesaiannya, di mana tempat terjadinya yang mengikuti keadaan ini pertidaksamaannya. Inilah dia daerahnya, dan inilah diinci digeser-geser satu persatu gitu ya. Ini lalu ini ke atas.
maka berkumpullah di sini sebagai irisannya. Itulah yang saya pindah kemari. Nah, berikutnya carilah contoh 6 ya. Tentukanlah sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah arsiran pada gambar ini. Jadi sekarang dia menyuruh ini apa sebenarnya rumusnya ini, kan gitu. Sama kayak tadi, ini apa rumusnya ini dia tanya. Tetapi di sini sudah terjadi ada berapa banyak sebenarnya batasnya. Ini 1, 2, 3, 4. Oke, ini lepas ke atas semua ya. Nah, pembatas daerah arsiran adalah garis K. Yang mana garis K di sini ini kan? Yang melalui 0,6 dan 6,0. Ini berarti otomatis dari persamaan garis K adalah 6x tambah 6y sama dengan 36. Ini cerita yang awal pertama ada kan, yang dikali-kalikan ini 6 kali x tambah 6 kali y sama dengan 36. Disederhanakan x tambah y sama dengan 6. Itulah termasuk batas untuk garis K tadi kan, untuk daerah ini. Sekarang apa lagi? Ini ya, H. Kan ini batasnya juga kan. Nah, garis H ini adalah sama juga cara mencarinya kan, 3x tambah 6y sama dengan 18. Ini dia kan. Nah, tadi ya. Nah, ini. Oh, pakai 9 tadi ya. Sorry, saya salah. 3x tambah 9y sama dengan 27. Ini kan. Oke, ini dia. Setelah kita bagi ini ya kan, ini kan x tambah 3y sama dengan 9 kan. Lalu ini adalah dimasukkan 0. Oke, bisa paham kamu lihat nih, 3x tambah 9y ya, 3x kan dari 3 kali x, 9 kali y sama dengan 27. Lalu dibagilah dengan 3 semua, maka dapatlah x tambah 3y sama dengan 9 gitu kan. Kemudian diuji salah satu titik, yaitu kita uji di sini mana yang cocok. Tentu kita pilih 0,7 di sini ya. Nah, kita coba 0,7 daerah arsiran terhadap garis ini, maka diperolehlah, masuklah x-nya 0, ini y-nya 27, I21. Apakah lebih besar dari 6 dia ini? Kan tidak kan? Nah, kita lihat aja sendiri bagaimana. Ini berapa x-nya? 0. Ini berapa? 21. 21 bagaimana dengan 9? Ini salah, sebenarnya 9 ya, sorry. 21 lebih besar dari 9 itu, ini 9 ya. Berarti x tambah 3y lebih besar sama dengan 9 itu adalah lebih besar kan gitu. Ini sama dengan, ini salah, ini 9 ya, sorry ya, ini 9. Salah letak, ini 9. Jadi x tambah 3y lebih besar sama dengan 9. Dan pembatas lain adalah sumbu y dan sumbu x, yaitu x lebih besar sama dengan 0, y besar sama dengan 0. Ini kan ke atas, ini ke samping, ini ke atas ya kan. Dan sehingga jadi sistem pertidaksamaan itu adalah pertama x tambah y lebih besar sama dengan 6. Ini ya, di sini lebih besar tadi kan. Terus x tambah 3y lebih besar dari 9 yang kedua. Yang ketiga adalah x lebih besar sama dengan 0, 4 y lebih besar dengan 0. Jadi inilah namanya sistem pertidaksamaan ketika daerahnya dibentuk seperti ini dengan data-data di sumbu-sumbu ini semua. Dan saya rasa ini memang agak sedikit rumit. Kenapa? Ya, kita harus banyak menggambar, kita harus mengetahui persamaan-persamaan garis. Demikian juga kita harus pandai memilih salah satu untuk diuji, yang mana yang memenuhi syarat untuk peristiwa yang diinginkan. Saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita.